Menurut tradisi, suatu saat Hatthagata melakukan perjalanan dari Sawati ke Magadha. Dalam perjalanan tersebut, beliau sampai di sebuah desa di mana sebagian besar penduduk desa tersebut adalah orang-orang bodoh. Di desa ini, suatu hari, orang-orang bodoh ini berkumpul untuk mengadakan pertemuan dan berkata, "Teman-teman, setelah memasuki hutan, ketika sedang melakukan pekerjaan, kita digigiti oleh banyak nyamuk. Hal itu mengganggu pekerjaan kita. Ayo, kita semua dengan membawa busur, panah, dan senjata pergi ke sana dan perangi nyamuk-nyamuk tersebut. Ayo, kita panah, hancurkan dan bunuh semua nyamuk-nyamuk tersebut." Setelah mendiskusikannya, mereka pun pergi ke hutan dan berseru, "Kita akan panah para nyamuk." Bukannya para nyamuk yang terpanah, mereka malah saling memanah dan menyerang satu sama lain hingga benar-benar menderita. Setelah kembali, mereka pun terkapar. Sebagian di tepi desa, sebagian di tengah desa, dan sebagian lagi di gerbang desa. Sang guru dengan diikuti oleh para biku pergi ke desa tersebut untuk mengumpulkan dana makanan. Para penduduk yang bijaksana, sisanya di luar yang bodoh, setelah melihat Sang Bagawa, mereka mendirikan tenda di dekat gerbang desa. Setelah memberikan dana makanan yang berlimpah kepada para anggota biku sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha, mereka memberi hormat dan kemudian duduk di tempat yang layak. Sang guru melihat penduduk yang terluka di sana-sini dan bertanya kepada para upasaka, "Ini kok banyak penduduk yang terluka? Apa sesungguhnya yang mereka telah lakukan?" "Bante, orang-orang ini berseru, 'Kita akan memerangi nyamuk.' Setelah pergi ke hutan, mereka malah saling memanah satu sama lain dan membuat diri mereka sendiri terluka." Kemudian sang guru berkata, "Bukan hanya sekarang orang-orang bodoh berseru, 'Kita akan menyerang para nyamuk,' tetapi malah menyerang diri mereka sendiri. Di masa lalu pun ada yang berseru, 'Kita akan menyerang nyamuk,' tetapi malah menyerang orang lain." Setelah mengatakan hal itu, atas permintaan para penduduk desa, beliau menceritakan kisah dari masa lalu. Di masa lalu, ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta mendapatkan penghasilannya dengan berdagang. Saat itu, banyak tukang kayu yang tinggal di suatu desa yang berbatasan dengan wilayah kota Kasi. Di sana, ada seorang tukang kayu yang berkepala botak sedang menebang pohon. Kemudian, seekor nyamuk hinggap di kepalanya dan menggigitnya dengan sungutnya, bagaikan ditusuk dengan pisau. Lalu dia berkata kepada anak laki-lakinya yang duduk di dekatnya, "Anakku, seekor nyamuk menggigit kepalaku. Ini seperti ditusuk pisau. Tolong usir." "Tahan sebentar ayah, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan." Saat itu, Bodhisatta telah sampai desa tersebut untuk mencari barang-barang untuk dirinya dan sedang duduk di bengkel sang tukang kayu. Kemudian sang tukang kayu berteriak kembali kepada anak laki-lakinya, "Anakku, usir nyamuk ini." Sang anak berkata, "Ayah, aku akan mengusirnya." Setelah berdiri di belakang ayahnya, setelah mengangkat sebuah kapak besar yang tajam, sambil mengayunkan kapaknya, dia berseru, "Aku akan bunuh nyamuk ini." Dan kepala sang ayah pun terbelah dua. Sang tukang kayu tersebut meninggal di situ juga. Bodhisatta setelah melihat kejadian tersebut berseru, "Bahkan seorang musuh yang bijaksana lebih baik karena dia tidak akan membunuh seseorang akibat takut akan hukum." Setelah merenungkannya, beliau mengucapkan syair ini, "Lebih baik seorang musuh yang memiliki kebijaksanaan daripada seorang teman yang bodoh. Bahkan sekalipun dia berseru, 'Aku akan membunuh nyamuk,' si bodoh anak laki-laki tersebut
malah membelah kepala sang ayah. Setelah mengucapkan syair tersebut, Bodhisatta pun bangkit dari duduknya dan pergi. Setelah meninggal, beliau melanjutkan perjalanan hidupnya sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan sang tukang kayu, jenazahnya diurus oleh para sanak saudaranya. Kemudian sang guru berkata, "Demikianlah para upasaka, di masa lalu pun ada yang berseru, kita akan menyerang nyamuk, tetapi malah menyerang orang lain." Setelah ceramah dhamma ini diakhiri, beliau mengaitkan kejadian tersebut dengan kisah kelahiran Jataka dengan berkata, "Di saat itulah aku sendiri yang merupakan pedagang yang baik dan bijaksana yang pergi setelah mengucapkan syair tersebut." Moral cerita, kebodohan sangatlah berbahaya. Hal ini bukan hanya dapat membawa kerugian dan penderitaan bagi diri sendiri, tetapi juga penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, selagi memiliki kesempatan untuk belajar, timbalah ilmu setinggi-tingginya, khususnya untuk meraih pengetahuan dan kebijaksanaan tentang Dhamma Mulia ini.